Jadi nih ya, ada seorang raja ngelariin istrinya raja. Sama-sama raja. Ya udah pasti dong jadi masalah gitu kan ya. Udah pasti Cirebon murka banget. Jadi Cirebon ini akhirnya mengirim pasukan untuk menyerang Sumedang. Hai, halo semua. Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video aku. Selamat datang semuanya. Selamat bergabung. Bagi kalian yang baru aja gabung sama channel aku ini. Mohon maaf banget nih ya, hari ini videonya disponsori sama jerawat aku yang segede apa tahu ini, yang sakitnya kayak apa tahu ini. Ya, nungguin dia sembuh. Takut kalian keburu kangen sama aku. Oke, kali ini aku akan membawakan sebuah kisah cinta segitiga, tapi bukan kisah cinta segitiga biasa. Karena ini melibatkan dua penguasa besar di tanah Sunda. Kalau kalian tertarik sama ceritanya, silahkan tonton videonya sampai akhir, oke? Kisah cinta ini sendiri sudah diceritakan di berbagai sumber, baik sumber tradisional seperti Babat Cirebon, Babat Sumedang, dan Babat Limbangan. Tapi cerita ini juga sudah diceritakan oleh para peneliti Eropa seperti Petrus de Rodelaphele, Theodor van Deventer, H.J. de Graaf, dan masih banyak lagi. Kisah cinta segitiga antara dua penguasa, yaitu Prabu Gesan Ulun, penguasa Sumedang, Panembahan Ratu, penguasa Cirebon, dan seorang wanita Ningrat Mataram keturunan Madura bernama Ratu Harisbaya, yang pada akhirnya memicu konflik di dua kesultanan di tanah Sunda ini. Nah, sebelum masuk ke konfliknya, baiknya kita kembali dulu, flashback dulu ke masa muda ketiganya. Jadi nih sebenarnya Prabu Gesan Ulun, terus Panembahan Ratu, dan Ratu Harisbaya ini sebenarnya ketiganya itu adalah murid dari Hadi Wijaya atau Jaka Tingkir atau Sultan Pajang. Nah, kekuasaan Pajang pada saat itu sebenarnya meliputi Klaten, Boyolali, Salatiga, dan sekitarnya. Nah, pada masa itu ya, Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek buyut dari Panembahan Ratu mengirim Panembahan Ratu ke Pajang untuk belajar ketatanegaraan pada Sultan Pajang atau Hadi Wijaya. Begitu juga Pangeran Santri yang merupakan ayah dari Prabu Gesan Ulun mengirimnya ke sana untuk belajar. Sementara Ratu Harisbaya yang adalah putri Madura ini mengabdikan dirinya di Pajang. Karena prestasinya Panembahan Ratu di Pajang itu sangat gemilang, akhirnya Sultan Pajang atau Hadi Wijaya menikahkannya dengan anaknya sendiri, yaitu Ratu Mas Pajang atau Ratu Lampok Anggroros. Ya, tujuannya udah jelas pasti untuk mengikat tali persaudaraan antara dua kesultanan ini atau kerajaan ini. Jadi nantinya saat Panembahan Ratu menjadi raja di Cirebon, maka sudah pasti permaisurinya adalah Ratu Mas Pajang, anak dari Hadi Wijaya. Sementara itu, Prabu Gesan Ulun yang terkenal tampan nih, ternyata terlibat cinta lokasi dengan Ratu Harisbaya. Ya, mereka saling suka lah gitu, saling cinta. Tapi kisah cinta mereka harus ngambang gitu, karena harus LDR-an antara Pajang dan Sumedang. Karena Prabu Gesan Ulun harus kembali ke Sumedang untuk menggantikan ayahnya yang mangkat. Baik Prabu Gesan Ulun maupun Panembahan Ratu akhirnya sama-sama menjadi raja dan sama-sama memiliki keluarga. Tapi ternyata di Pajang, Ratu Harisbaya masih menantikan kekasih hatinya datang untuk melamarnya. Jadi dia tetap setia pada Prabu Gesan Ulun, walaupun kisah cintanya atau cintanya belum tentu juga, masih ngambang-ngambang gak jelas gitu. Tapi dia tetap setia pada Prabu Gesan Ulun.
Jadi setelah beberapa lama tersiar kabar bahwa Hadiwijaya meninggal karena jatuh dari gajah tempurnya saat melawan pemberontakan Sutawijaya. Nah, Sutawijaya ini adalah anak dari salah satu Adipati Mataram, yaitu Ki Ageng Pamanahan. Nah, mendengar bahwa mertuanya meninggal di Pajang, akhirnya Panembahan Ratu pergi ke Pajang untuk menghadiri pemakaman ayah mertuanya. Setelah Hadiwijaya meninggal, maka kerajaan Pajang diserahkan kepada Arya Panggiri. Nah, karena Panembahan Ratu menunjukkan sikap pro-nya ke kerajaan Pajang, maka Arya Panggiri menghadiahkan Harisbaya kepada Panembahan Ratu untuk dijadikan istrinya. Nah, akhirnya resmilah nih ya, Panembahan Ratu dan Ratu Harisbaya menjadi suami istri. Sebenarnya pernikahan antara Panembahan Ratu dan Ratu Harisbaya ini berjalan dengan lancar. Bahkan Ratu Harisbaya sudah mengandung anak dari Panembahan Ratu. Tapi konflik dimulai saat Prabu Gesan Ulun mampir ke Cirebon setelah perjalanannya dari Pajang. Nah, dari Pajang dia mampir nih ke Cirebon. Ternyata di Cirebon dia bertemu sama Ratu Harisbaya yang adalah kekasih lamanya. Jadi di sana terjadilah CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Nah, ternyata Harisbaya yang memang selama ini menantikan kekasihnya ketemunya justru di rumah suaminya gitu lah ya istilahnya. Nah, dia pada saat itu akhirnya memohon kepada Prabu Gesan Ulun untuk membawanya ke Sumedang. Nah, waktu itu Prabu Gesan Ulun sama sekali nggak mau, maksudnya nolak. Nggak usah gitu, jangan, menolak permintaan Ratu Harisbaya. Tapi karena dia masih cinta ya, ternyata masih ada debu-debu cinta di antara mereka, dan dibantu oleh Senopati Jaya Perkasa yang adalah senopatinya Sumedang. Akhirnya Prabu Gesan Ulun membawa lari Ratu Harisbaya ke Sumedang. Menyadari Ratu Harisbaya hilang bersamaan dengan kepulangan Prabu Gesan Ulun ke Sumedang, akhirnya nih Panembahan Ratu menyebar beberapa telik sandi. Telik sandi itu mata-mata gitu ya. Karena sebenarnya Panembahan Ratu itu curiga ya, karena sebenarnya nih ketampanannya Prabu Gesan Ulun itu sudah menyihir putri-putri di Cirebon. Jadi Panembahan Ratu merasa mungkin aja istrinya juga terpikat sama ketampanannya dan akhirnya ikut pulang ke Sumedang. Dalam Babat Sumedang diceritakan akhirnya salah satu telik sandi atau mata-mata yang ditebar di Sumedang itu yang menyamar sebagai seorang tukang ikan asin menemukan keberadaan Ratu Harisbaya. Jadi Ratu Harisbaya benar saja ada di Sumedang dan sudah menjadi istri dari Prabu Gesan Ulun pada saat itu. Jadi nih ya, ada seorang raja ngelariin istrinya raja, sama-sama raja. Ya udah pasti dong jadi masalah gitu kan ya. Udah pasti Cirebon murka banget. Jadi Cirebon ini akhirnya mengirim pasukan untuk menyerang Sumedang. Tapi pada saat itu Prabu Jaya Perkasa yang akhirnya mengambil tanggung jawab untuk menyiapkan pasukan Sumedang dalam rangka menghadapi pasukan Cirebon pada saat itu. Karena sudah memperkirakan bahwa perang ini akan berlangsung lama, maka Senopati Jaya Perkasa yang memang orang sakti mandraguna ini menitipkan pesan kepada Prabu Gesan Ulun dan menyimbolkan dirinya dengan pohon hanjuang. Pohon ini ditanam di dekat keratonnya Sumedang sana gitu. Senopati Jaya Laksana pun berpesan, jikalau pohon ini mati berarti aku juga mati di medan perang. Sementara jika pohon ini tumbuh dengan subur, maka aku selamat dari perang dan tidak kekurangan satu apapun. Akhirnya pergilah nih Senopati Jaya Perkasa ke medan perang. Perang itu benar aja berlangsung lama selama 4 hari 4 malam, gak berhenti. Sampai akhirnya terdengar kabar bahwa
Senopati Jayaperkasa terbunuh, maka dihentikanlah perang tersebut. Nih udah Prabu Gesan Ulun udah lupa sama pohon yang udah dikasih tahu sama Senopati Jayaperkasa. Dia udah nggak lihat lagi, udah lupa. Pokoknya udah dia pikir oh ya udah mati senopatinya, jadi yaudah deh kita cari jalan keluar aja, nggak usah perang, berhenti perangnya. Akhirnya nih, untuk menyelesaikan konflik ini, Prabu Gesan Ulun dan Panembahan Ratu ya mengambil kesepakatan jalan tengah, yaitu Prabu Gesan Ulun harus memberikan wilayah di perbatasan antara Sumedang dan Cirebon, yaitu di area Majalengka sekarang, harus diserahkan ke Panembahan Ratu sebagai ganti talak terhadap Ratu Harisbaya. Ya udah, akhirnya dikasih deh tuh wilayah, dan akhirnya Ratu Harisbaya dan Prabu Gesan Ulun menghabiskan hidupnya bersama sampai tua. Jadi sama-sama dapat gitu, yang satu dapat cinta, yang satu dapat wilayah. Begitulah akhirnya kisah cinta segitiga antara dua penguasa tanah Sunda. Nah, kalau kalian suka sama cerita aku kali ini, jangan lupa dikasih like, jangan lupa dikasih komen ya teman-teman ya. Diskusi kalau misalnya ada salah-salah aku ceritanya nggak kayak gitu ceritanya, ya berbagilah di komen gitu ya. Jangan lupa subscribe. Ketemu lagi sama aku kapan-kapan insya Allah di video berikutnya. Dadah, terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Dadah.